Ya, saudara-saudara, kita telah memasuki bulan Natal, bulan yang penuh sukacita, bulan di mana kita merayakan bukti kasih Allah yang sangat besar bagi umatnya. Bapa mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus, menjadi manusia. Tema Natal PGI terambil dari klausa terakhir Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, untuk tiba pada pesan Natal dari tema ini, saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa Allah tentu saja dapat memilih tempat terbaik, terindah, termegah di dalam dunia ini sebagai tempat kelahiran anak tunggalnya. Allah dapat memilih keluarga dengan status sosial yang tinggi, dengan kekayaan yang berlimpah agar anaknya tidak kekurangan suatu apapun. Tapi jika Allah melakukan demikian, maka apakah ada pengharapan bagi mereka yang terpinggir, miskin, papa, hina, terbuang dari dalam masyarakat? Karena Ia adalah Allah untuk semua orang, untuk semua kalangan, untuk semua lapisan masyarakat, maka Ia memilih konteks yang paling rendah dan yang paling hina. Lahir melalui seorang perawan yang sederhana, lahir dalam segala kerendahan di sebuah kandang yang hina, dibaringkan dalam palungan dan dibungkus dengan lampin yang kusam. Nah, saudara-saudara, ada sebuah cerita beberapa hari lalu guru, mentor, dan bapak rohani saya datang ke sini, kemudian mentabiskan 3 orang pendeta termasuk saya ditabiskan sebagai seorang guru Injil. Dalam sebuah kesempatan ngobrol, beliau bicara kepada saya, mengatakan kepada saya bahwa salah satu hal paling penting yang mempengaruhi seluruh pelayanan, visi, tujuan hidup, komitmen hidup, panggilan hidupnya adalah bahwa dia belajar dari peristiwa Natal. Allah yang maha besar memiliki segalanya, raja di atas segala raja, sedemikian merendahkan dirinya dalam segala kehinaan demi kita yang berdosa dan yang layak dihukum. Nah, saudara-saudara, mungkin itu tidak terdengar baru bagi saudara, tapi tahukah saudara, karena penghayatan iman yang demikian, beliau selama lebih dari 40 tahun membayar harga dengan melepaskan semua ambisi, keinginan, kesenangan pribadi, berkomitmen mendidik anak-anak dari desa, dari pedalaman yang miskin dan yang tak mampu memiliki pendidikan tinggi. Dia membawa mereka ke Jakarta dan hingga sekarang, hingga saat ini, telah lebih dari 15.000 anak-anak dari desa, dari semua wilayah di seluruh Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik, bahkan mayoritas telah menjadi pemimpin. Saya adalah salah satu dari sekian ribu anak desa yang pernah direkrut oleh beliau untuk diberikan pendidikan yang layak. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, saat hendak memulai STT Rai Batam, saya bicara kepada beliau, saya ingin seperti Bapak yang telah meneladani Tuhan Yesus Kristus. Di STT Rai, saudara-saudara, yang saya terima dan yang saya rekrut adalah anak-anak dari desa, dari pedalaman, yang tidak mampu, yang tidak berpengharapan. Saya rekrut, saya didik, bina, perlengkapi mereka. Semua keperluan mereka kami urus di sini dan telah berjalan lebih dari 1 tahun ini di STT Rai seperti yang Anda tahu bersama. Sebab apa? Sebab jika kita tidak mampu menghayati inkarnasi Yesus Kristus, peristiwa Natal dan mewujudkannya sebagai sebuah panggilan hidup, membayar harga dengan komitmen pengorbanan dan daya tahan, lalu sebenarnya apa yang bisa kita klaim sebagai pengikut Yesus Kristus? Apakah perayaan Natal setiap tahun itu hanya semacam sebuah perayaan dan pengulangan belaka tanpa memberi dampak apapun kepada kehidupan kita? Apakah kita akan mengharapkan dunia ini yang akan melakukan hal-hal itu bagi mereka yang terbuang, terpinggir, tak berdaya, dan yang tak berpengharapan? Bukankah kita belajar dari narasi kelahiran Yesus Kristus, sebuah pesan sungsang, sebuah pesan terbalik, sebuah ironi yang sangat besar? Sementara umat kafenannya Israel tidak tahu menau soal kelahiran anak tunggal Allah, kaum pagan dari negeri yang jauh, dari Persia, membaca tanda-tanda alam, lalu bergegas datang menyembah Dia. Itu sebabnya Yohanes menyatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Kita juga melihat seorang penguasa yang jahat, Herodes, dengan niat mengamankan posisinya, berupaya melenyapkan anak itu.
Sementara sang anak itu sendiri yang menurut surat Filipi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang patut dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, dunia ini ibarat para penggarap kebun anggur itu. Ketika didatangi oleh pemilik yang sesungguhnya, mereka bukan hanya menolak dan tidak menginginkannya, malah lebih dari itu berupaya melakukan kudeta, membunuh pemiliknya demi mengklaim kepemilikan permanen atas kebun anggur itu. Atau mungkin mereka seperti Pilatus ya, memiliki sedikit ketertarikan terhadap Yesus, mengajukan pertanyaan apakah kebenaran itu. Tapi persis setelah pertanyaan itu diajukan, Pilatus segera melangkah keluar. Dia tidak tertarik, dia tidak ingin mendengarkan jawaban dari pertanyaannya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita tentu saja tidak boleh begitu. Kita bahkan melalui gambaran-gambaran ironis tadi yang sungsang itu, kita diajak bukan hanya untuk menghayatinya, namun lebih dari itu menyikapinya dengan bijaksana. Saudara, saya kira tema Natal PGI tahun ini ingin mengajak kita memikirkan soal sikap bijaksana itu. Kita tahu bersama soal akhir hidup Yesus. Yesus sendiri yang datang ke Yerusalem, tempat di mana ia ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, mati secara terhina, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga sebagai perantara dan imam besar kita satu-satunya. Tapi bahaya yang dirancang oleh orang-orang jahat untuk mencelakainya secara dini dan prematur mengharuskan sikap bijaksana. Allah sendiri, kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, Allah sendirilah yang melakukan intervensi. Ia menyuruh orang-orang Majus untuk tidak lagi kembali kepada Herodes. Mereka harus menempuh jalan yang lain untuk kembali ke negeri mereka. Allah juga bahkan menyuruh Yusuf membawa bayi Yesus dan Maria mengungsi ke Mesir. Nah, saudara-saudara, pesan Natal itu dalam kaitan dengan situasi pelayanan apologetika saat ini, kita harus melihat dengan jujur dan mengakui dengan jujur bahwa situasinya sedang tidak baik-baik saja, sedang sangat amat tidak kondusif. Orang-orang tidak lagi mementingkan soal rasionalitas, soal data, soal argumentasi. Yang mereka lakukan adalah mencari-cari celah untuk membungkam dengan menggunakan tangan hukum. Nah, dalam situasi ini saudara-saudara, yang diperlukan sebagai orang-orang Kristen ya, yang diperlukan itu bukan hanya kemampuan untuk melihat ada ironi-ironi, ada sesuatu yang sungsang, sesuatu yang tidak seharusnya tapi menjadi kenyataan di dalam NKRI ini. Ya, itu penting kalau kita punya kemampuan untuk melihat itu. Itu tahap awal yang baik. Itu artinya kita masih memiliki kesadaran dan discernment untuk sadar akan identitas kita sebagai orang Kristen. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, saudara-saudara, kita perlu belajar dari firman Tuhan. Kita perlu benar-benar menghayati pesan bijaksana dari tema Natal PGI tahun ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya menempuh jalan lain. Nah, tentu saja pada level yang fundamental, ironi-ironi yang tadi tidak berarti bahwa situasinya benar-benar sangat buruk dan kita tidak punya alasan sama sekali untuk bersukacita dan berpengharapan. Bukan itu maksud saya. Tentu saja pada level yang fundamental, kita tetap memiliki alasan besar untuk bersukacita. Bukankah pintu pemberitaan Injil tidak ditutup di negara ini? Kita masih bisa bicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, jalan keselamatan satu-satunya. Kita juga masih bisa bicara dengan leluasa tentang anugerah keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih bisa menyerukan berita pengampunan dosa di dalam Kristus dan memanggil orang-orang berdosa untuk menikmati pengampunan dosa itu dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah itu adalah pesan dan berita paling penting, yang paling utama, yang harus keluar dari mulut seorang apologet, diberitakan oleh seorang apologet, seorang pengkhotbah, hamba Tuhan di hadapan dunia, ketimbang bicara tentang hal-hal yang lain? Jadi ya, satu kali lagi, ya, meski suasananya tidak kondusif, tapi kita sebagai orang-orang Kristen tetap memiliki alasan untuk berpengharapan dalam suatu sukacita
yang besar. Akhirnya saudara-saudara, sampai di sini refleksi saya bagi Anda sekalian yang selama ini telah mendoakan, mendukung STT Rai Batam. Saya mewakili segenap sivitas akademika STT Rai Batam mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sambil kalau diizinkan dengan segala kerendahan hati menitipkan pesan agar bagi Anda sekalian yang menonton rekaman pesan Natal ini, bagi Anda sekalian yang terbeban, saudara-saudara, ini bulan yang sangat berbatu-batu bagi kami. Sangat banyak hal yang harus diurus dengan jumlah yang sangat banyak, tidak sedikit ya. Semua tunggakan yang seharusnya dibayar selama semester ini telah menumpuk, telah tertunggak dan harus dibereskan, dilunasi di dalam bulan ini. Jadi mari terus doakan, dan jika Anda berkemampuan dan terbeban, silakan ambil bagian untuk mendukung pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam. Akhirnya saudara-saudara, selamat merayakan Natal tahun 2022 menyongsong tahun baru 2023. Jangan lupa untuk tetap bertumbuh, jangan lupa untuk tetap jadi berkat, tetap setia, cinta Tuhan, dan tetap hidup bijaksana. Tolong pikirkan dan hayati pesan Natal tadi. Kata Tuhan Yesus, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar.